Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral talibat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali pada hari ini, hari Senin tanggal 29 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah atau yang bertepatan dengan tanggal 20 Juli 2020, kita bisa melanjutkan kembali thalabul ilmi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan membimbing kita untuk mengamalkan segala yang telah kita ilmui. Ma'asyiral talibat rahimani Allah wa iyyakum. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran fikih, dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 2 poin, yaitu yang pertama perihal definisi fikih baik menurut bahasa ataupun juga istilah. Kita katakan bahwa fikih menurut bahasa maknanya adalah al-fahmu. Sedangkan menurut istilah, fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyatil far'iyyati bi'adillatiha minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyasis sahihi. Yang dijelaskan oleh muallif rahimahullahu ta'ala di halaman 29 dari kitabnya. Kemudian poin yang kedua yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah hukum-hukum yang 5 yang berkaitan dengan amaliyah seorang hamba, yaitu yang pertama wajib, kemudian yang kedua haram, kemudian yang ketiga makruh, kemudian yang keempat masnun atau sunnah, kemudian yang kelima al-mubah. Sudah kita jelaskan definisi dari kelima hukum ini beserta contoh-contohnya. Pada hari ini, insya Allah kita akan masuk ke pembahasan Kitabut Taharah. Pembahasan yang berkaitan dengan Al-Taharah. Sebelum kita membaca kitabnya, terlebih dahulu kita katakan bahwasanya para ulama membagi pembahasan fikih menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan Kitabul Ibadat atau Qismul Ibadat. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, yang mengatur hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Dan termasuk dalam bagian yang pertama ini adalah At-Taharah, yaitu bersuci. Begitu pula dengan salat, puasa, zakat, dan juga haji. Itu masuk dalam bagian yang pertama dari pembahasan fikih. Adapun bagian yang kedua, ada yang disebut dengan Qismul Mu'amalat. Qismul Mu'amalat yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli, yang mengatur hubungan seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Kemudian yang ketiga dari bagian-bagian pembahasan fikih adalah Qismul Ankihah, atau juga disebut dengan Fiqhul Usrah, yang berkaitan dengan pernikahan,
dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemudian yang terakhir, ada pembahasan yang berkaitan dengan al-hudud, hukuman-hukuman bagi pelaku-pelaku dosa tertentu seperti pelaku zina, pencurian, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan al-qadha, asy-syahadah, al-aiman wan nuzur, dan lain sebagainya. Ini dia pembahasan fikih. Jadi yang pertama ada qismul ibadat yang berkaitan dengan ibadah. Kemudian yang kedua qismul muamalah yang berkaitan dengan jual beli. Kemudian yang ketiga ada qismul ankihah yang berkaitan dengan pernikahan. Kemudian yang keempat ada al-hudud, ya, al-qadha, al-aiman wan nuzur, dan lain sebagainya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau memulai pembahasan dari bagian pertama, yaitu yang berkaitan dengan al-ibadat, dan dimulai dari Kitabut Taharah. Silahkan dilihat kitabnya itu di halaman 31. At-Taharah artinya adalah bersuci. At-Taharah artinya adalah bersuci. Dan bersuci dalam Islam ada dua. Yang pertama bersuci dari hadas. Kemudian yang kedua bersuci dari najis. Saya ulangi. At-Taharah terbagi menjadi dua. Ada taharah minal hadas dan ada taharah minan najasah. Bersuci dari hadas, kemudian bersuci dari najis. Kemudian hadas di dalam Islam terbagi menjadi dua. Ada al-hadasul asghar, hadas kecil. Kemudian ada al-hadasul akbar, yaitu hadas besar. Hadas kecil bisa diangkat dengan berwudu. Sedangkan hadas besar itu bisa diangkat dengan mandi. Dan apabila seseorang tidak mampu untuk berwudu atau tidak mampu untuk mandi, maka kedua-duanya nanti bisa diganti dengan tayammum. Ini secara garis besar pembagian taharah. Yang kesemuanya ini insya Allah akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh di dalam kitabnya ini satu persatu, mulai dari wudu, ya, mandi, tayammum, dan seterusnya. Diperhatikan di poin yang ketiga, beliau membawakan sebuah hadis yang insya Allah hadisnya sudah sangat populer, yaitu yang berkaitan dengan rukun Islam. Beliau mengatakan di poin yang ketiga, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati
wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi Ramadan. Beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, persaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berhaji. Dan yang kelima, puasa di bulan Ramadan. Hadis ini muttafaqun alaih.